Drama rekap suami pengganti episode 253-259. Semua orang panik dan khawatir karena Ariana tidak pulang semalaman. Justin lalu datang ke rumah Saka untuk mencari Ariana. Saka dan Anjani awalnya heran melihat Justin datang pagi-pagi ke rumah mereka. Namun, setelah Justin menjelaskan sambil emosi, mereka terkejut mendengar Ariana tidak pulang. Saka pun membantah dan bilang kalau dia tidak tahu Ariana tidak pulang karena semalam dia sendiri yang memastikan Ariana pulang naik taksi. Sayangnya, Justin tidak percaya. Justin lalu memukul Saka sampai Saka ambruk ke lantai. Di saat semua orang panik mencari Ariana, Ariana ternyata tengah melakukan yoga untuk menenangkan dirinya. Setelah selesai yoga, Ariana pun mengaktifkan ponselnya yang semalam sengaja dia matikan. Saat itu juga banyak notifikasi pesan masuk ke ponsel Ariana. Saka yang khawatir langsung telepon menanyakan keberadaan Ariana. Awalnya Ariana mau menutup teleponnya, tapi mendengar Saka yang tulus mengkhawatirkannya dan ingin memastikan Ariana baik-baik saja membuat Ariana jadi terharu. Sementara itu, Selin bingung karena tidak bisa menemukan ponselnya. Satpam lalu menjelaskan bahwa ada petugas listrik yang tadi masuk ke ruangan Selin untuk mengecek instalasi listrik karena semalam mati lampu. Selin dan Dante jadi curiga dan langsung memerintahkan Satpam mengecek rekaman kamera pengawas. Namun ternyata tidak ada rekamannya. Dante dan Selin lalu menanyakan detail petugas listrik yang datang. Sampai akhirnya mereka menyimpulkan bahwa orang yang masuk ke ruangan Selin dan mencuri ponsel Selin adalah Dion. Selin pun jadi murka. Selin lalu meminta Dante mengecek video kecelakaan Wijaya yang dia kirim ke Dante. Tetapi setelah dicek ternyata videonya rusak. Di lain sisi, Selin tidak sengaja bertemu dengan mamanya, dan dia jadi emosi. Selin lalu mengusir mamanya karena Selin masih belum bisa memaafkan mamanya yang egois. Saka yang ingin membeli sebuah properti akhirnya setuju dibantu oleh Justin. Proses pembelian properti pun dilakukan dengan cepat hingga membuat Saka jadi curiga. Tapi Saka mengingat ucapan Anjani, dan dia pun jadi yakin kalau Justin pasti bisa membedakan urusan kerjaan dan personal. Kusuma mendengar Saka sudah berhasil mendapatkan properti yang mereka cari. Kusuma pun bangga kepada Saka yang dengan mudah mendapatkan properti itu. Saka lalu memberitahu Kusuma kalau Justin yang membantunya. Kusuma pun jadi bangga kepada Justin. Sedangkan Saka kesal karena Kusuma memuji Justin di depan Saka. Beberapa hari kemudian, Dion mendatangi Saka dan meminta Saka untuk jangan mengakui propertinya sebagai milik Saka. Saka bingung dengan maksud kata-kata Dion. Dion lalu menunjukkan sebuah sertifikat yang menjelaskan bahwa properti yang Saka beli adalah milik Dion. Saka tidak percaya dan mengatakan kalau properti ini miliknya dan Justin yang jadi perantara. Dion lalu bilang kalau sertifikat Saka palsu. Saka kemudian mengajak Dion bertemu dengan notaris Saka bersama Justin. Saat mereka bertemu, ternyata memang benar sertifikat yang dimiliki Saka palsu. Saka pun meminta Justin bertanggung jawab. Namun Justin menghindar dan mengatakan kalau dia hanya perantara. Saka tidak tahu kalau ini semua rencana Justin untuk menjatuhkan Saka. Saka pun bersitegang dengan Justin soal properti atas nama Dion itu. Saka lalu bertemu Ariana dan Kusuma untuk menjelaskan masalah properti itu, tapi Kusuma terlanjur marah besar. Justin lalu menawarkan diri untuk menggantikan uang perusahaan Saka. Di lain sisi, Justin juga menemui Kusuma untuk menghasut Kusuma agar menyalahkan Saka. Selin mendapat kabar dari kepolisian bahwa mamanya meninggal. Selin terpukul dan sedih karena teringat kata-kata kasar yang dia ucapkan ke mamanya saat terakhir mereka bertemu. Selin lalu datang ke rumah mamanya. Selin kaget saat mendengar pernyataan polisi yang bilang kalau mamanya mati bunuh diri. Selin menyalahkan dirinya sendiri, sementara Dante mencoba menenangkannya.
Lalu Selin semakin histeris ketika melihat ponsel mamanya yang berisi permintaan maaf dan rasa sayang mamanya ke Selin. Selin pun terisak di pelukan Yuna. Selin jadi mengingat masa kuliahnya di saat Yuna dan Ariana akrab bersama mamanya. Selin kemudian keluar cari angin, lalu dia melihat ponselnya yang ternyata ada pesan suara dari mamanya agar Selin berhati-hati. Sementara itu, Choki, Dion, dan Dita berencana sabotase Ariana Glow. Choki yang mendengar Sisil sedang bicara di telepon dengan Ariana jadi punya celah untuk menukar video promosi Ariana Glow dengan video testimoni negatif Ariana Glow. Dita dan Dion yang melihat video itu tersebar di internet pun tampak senang dan memuji Choki karena sudah berhasil melakukan sabotase. Di saat yang sama, mereka melihat berita kematian Mama Selin. Mereka pun mencoba mendapatkan alamat rumah Mama Selin dan berniat akan memfitnah Ariana. Ariana yang hendak pulang setelah melayat ke rumah Mama Selin jadi kaget saat melihat iklannya disabotase. Ariana lalu langsung ke kantor dan meminta Sisil menghapusnya. Sisil pun langsung hapus video itu sesuai perintah Ariana. Sisil kemudian mengecek kamera pengawas apartemen. Tapi rekamannya belum tersedia. Sisil lalu meminta bantuan Choki untuk mencari tahu siapa yang sudah sabotase iklannya. Sisil menduga Selin yang melakukan sabotase. Di saat yang sama, Ariana kedatangan Saka dan Anjani yang membahas soal persaingan bisnis Ariana Glow dan Selin Glow. Ariana merasa Selin yang ada di balik sabotase itu, tapi dia tidak mau berspekulasi dan akan cari bukti terlebih dahulu. Yuna kaget melihat saldo tabungannya ada 100 miliar. Yuna juga mendapat surat dari Mama Selin yang mengatakan dia sengaja kirim uang itu buat Yuna dan keluarganya. Yuna mau memberitahu Selin sekaligus mengembalikan uang itu ke Selin, tapi Tommy melarangnya. Yuna pun jadi tidak fokus kerja dan akhirnya cerita ke Justin. Apakah Yuna akan mengembalikan uang dari Mama Selin? Temukan jawabannya di rekap suami pengganti selanjutnya. Hanya di dapur Verona ya.